Keperawatan tingkat 1A. Di sini kami akan menayangkan video tentang diabetes mellitus dengan mata kuliah promosi kesehatan, dosen pengampu Ibu Christina Magdalena Tapubolon, SPF MS MKes. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lilis Mawati Halawa, nama saya Melisa Rangreli, saya Martina Darmawati Kea, nama saya Natasha Yundan Surat, nama saya Hermisa Teni Amriza, Nama saya Muhammad Ikram. nama saya Mawar Cahara Mardani Mukte, nama saya Kupingan Jamanina Bangga, saya Elif Abaliza, saya Nanti Gandhi, saya Krisya Imen dan Gustama. Saya Muhammad Iksan. Selamat Indonesia. Selamat pagi Ibu-Ibu. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu-Ibu semua karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan penyuluhan kesehatan hari ini. Berdirinya kami di sini ingin mengedukasikan apa itu diabetes mellitus tipe 2 pada orang dewasa. Melalui penyuluhan ini kami berharap Ibu-Ibu semua dapat mengerti apa itu penyakit diabetes mellitus tipe 2 pada orang dewasa, mengenalin faktor resiko, gejala, komplikasi, serta cara mengatasinya. Untuk mempersingkat waktu, rekan-rekan saya akan menjelaskan kepada Ibu-Ibu semua. Dan sebelum itu kami akan membagikan brosur kami. Baik Ibu-Ibu, sebelum saya menjelaskan apa itu diabetes mellitus, saya akan bertanya kepada Ibu-Ibu. Apakah Ibu-Ibu pernah mendengar penyakit diabetes? Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan apa itu penyakit diabetes secara rinci. Penyakit diabetes mellitus itu merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh kadar gula darah yang terlalu tinggi, lebih dari nilai normal. Baik Ibu-Ibu, di sini saya akan memberitahu kepada Ibu-Ibu apa yang membuat meningkatnya risiko kepada seseorang yang menderita diabetes. Yang pertama yaitu riwayat keluarga yang menderita diabetes. Yang kedua yaitu usia semakin bertambah. Yang ketiga, berat badan atau obesitas. Yang keempat, tekanan darah tinggi. Nah Ibu-Ibu, di sini saya akan menjelaskan dua tipe diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe pertama, yang dimana diabetes ini ketika kondisi pankreas tidak mampu menghasilkan insulin. Yang kedua, diabetes mellitus tipe yang kedua, yang dimana diabetes ini ketika kondisi tubuh masih menggunakan insulin, tetapi tidak menghasilkannya secara efektif. Yang di sini merupakan yang terjadi pada orang dewasa. Baik, diabetes mellitus memiliki tanda dan gejala yang harus kita waspadai. Di antaranya, sering merasa haus, sering merasa lelah, sering membuang air kecil, penglihatan blur, serta kesemutan pada tangan dan kaki. Jika Ibu-Ibu memiliki tanda dan gejala tersebut, segeralah periksa ke rumah sakit, klinik, puskesmas terdekat, agar kadar gula darah dapat diperiksa dan ditangani sedini mungkin. Baik Ibu-Ibu sekalian, di sini saya akan memberitahukan komplikasi apa saja yang dapat terjadi pada penderita penyakit diabetes mellitus. Nah, apabila terkena penyakit diabetes mellitus dan tidak dapat terkendali, akan menyebabkan komplikasi atau memicu terjadinya penyakit lain seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, gangguan penglihatan hingga kebutaan, dan dapat terjadinya luka pada bagian kaki yang sulit sembuh, bahkan bisa terjadinya sampai ke amputasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, menjaga kadar gula darah tetap stabil itu sangat penting untuk menghindar atau mencegah komplikasi-komplikasi tersebut. Baik Ibu-Ibu, di sini saya akan menjelaskan cara mencegah diabetes mellitus dengan pola hidup yang sehat. Yang pertama itu mengonsumsi makanan yang sehat dan yang seimbang, dan yang kedua yaitu mengurangi makan makanan dan minuman yang dengan kadar gula yang tinggi, dan yang ketiga tidak merokok, dan yang keempat tidak mengonsumsi minuman yang beralkohol, dan yang kelima yaitu menjaga berat badan agar tetap ideal. Seperti yang dibilang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik Ibu-Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwasanya pengidap diabetes mellitus tidak harus berhenti memakan nasi. Namun yang terpenting, menjaga jumlah makan dan memilih makanan yang bergizi. Contohnya seperti mengonsumsi sayuran, buah secukupnya, dan air putih. Menjauhkan makanan-makanan yang manis, minuman yang manis seperti kue, dan makanan cepat saji. Baik Ibu-Ibu, kita juga dapat melakukan aktivitas fisik yaitu berolahraga. Nah, berolahraga juga dapat membantu tubuh kita menggunakan insulin dengan lebih baik. Ada beberapa olahraga yang perlu kita lakukan Ibu-Ibu, yaitu berjalan kaki, bersepeda, senam, dan berenang. Untuk melakukan olahraga tersebut, kita membutuhkan waktu selama 150 menit dalam 1 minggu atau 30 menit dalam 5 hari.
selanjutnya saya akan membahas pengobatan diabetes mellitus. Pengobatan diabetes mellitus bukan hanya mengandalkan obat, tapi kita harus mengubah pola gaya hidup sehat agar kadar gula darah dapat terkontrol. Nah, yang pertama, mengatur pola makan. Penderita diabetes mellitus harus mengonsumsi makanan bergizi dan kita harus mengurangi makanan atau minuman yang tinggi gula. Yang kedua, olahraga secara rutin. Lakukan aktivitas seperti berjalan kaki, bersepeda, dan senam selama 30 menit agar tubuh dapat menggunakan insulin dengan baik. Nah, yang ketiga, minum obat sesuai anjuran dokter. Penderita diabetes mellitus harus mengonsumsi obat dengan dosis atau jadwal yang telah ditentukan oleh dokter. Nah, yang keempat, menggunakan insulin bila diperlukan. Pada penderita diabetes tipe 1 atau tipe 2, dokter akan memberikan obat, tetapi jika mereka tidak bisa dikendalikan, dokter akan menyarankan insulin atau terapi insulin agar kadar gula darah dapat terkontrol. Jadi, pengobatan diabetes mellitus itu berhasil tergantung pada kita dalam menjalankan pola hidup sehat. Baik ibu-ibu, selanjutnya pemeriksaan gula darah penting dilakukan terutama bagi orang yang memiliki faktor risiko. Dengan pemeriksaan gula darah secara rutin, diabetes dapat diketahui lebih awal sehingga penanganannya lebih cepat. Maka dari itu, ayo kita ikuti anjuran tenaga kesehatan melalui jadwal pemeriksaan gula darah secara rutin. Nah, selanjutnya, tahukah ibu-ibu masih banyak masyarakat yang percaya mitos mengenai diabetes? Salah satunya diabetes hanya menyerang pada orang tua. Nyatanya diabetes dapat terjadi pada usia dewasa, muda, bahkan remaja. Dan ada mitos lainnya, penderita diabetes tidak boleh memakan buah. Nyatanya penderita diabetes boleh mengkonsumsi buah dengan buah rendah indeks glikemik. Baik ibu sekalian, dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa penyakit diabetes ini merupakan penyakit kronis yang dimana penyakit ini dapat dicegah dan dikendalikan. Nah, caranya adalah mengkonsumsi makanan sehat, rajin berolahraga, tidak merokok, menjaga berat badan, dan patuh terhadap pengobatan apabila sudah terdiagnosa oleh penyakit ini. Untuk ibu-ibu, mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita agar terhindar dari penyakit ini. Baik, mungkin itu saja materi yang akan kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian penyuluhan yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan ibu-ibu semua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi.